Alasan terbaik untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk kumpul di acara Revolusi Mental. Dan kali ini seperti biasa di awal-awal acara gue selalu mengajak kita semua untuk kembali ke nol, kembali kosongkan gelas kita, sehingga apapun yang disampaikan nanti, pelajaran-pelajaran apapun yang diberikan bisa terserap dengan maksimal, sehingga kita bisa benar-benar merasakan efek dari apa yang kita pelajari dan kita benar-benar bisa paham dengan apa yang nantinya akan kita praktekkan. Kita itu sebenarnya bukan orang yang malas, gue bilang. Cuma kadang-kadang kita tuh suka bingung ngejawab pertanyaan, ngapain sih gue mesti kayak gitu? Ya, yang kemarin gue ilustrasikan dengan kita coba belajar dengan absen. Ya, belajar tentang absen, gue bilangin kita semua itu nggak males untuk datang pagi, nggak males sama sekali. Cuma kita bingung ngejawab pertanyaan, ngapain sih gue mesti datang pagi? Yaitu, kalau sekarang sudah ketemu alasannya, apa? Kalau gue nggak datang pagi, gue dikasih amplop. Itu alasan udah paling kuat untuk kita sekarang punya, yang memaksa diri kita untuk bisa datang pagi. Benar? Tapi pertanyaan selanjutnya, kenapa mesti kayak gitu? Ngapa sih mesti kayak gitu dulu baru? Kenapa ya? Coba tanya sama diri kita masing-masing. Ngapa ya? Ngapa mesti harus ada ini dulu nih baru gue bisa gerak gitu, bisa kepaksa gitu. Kenapa sih alasan ini mengalahkan alasan-alasan gue yang lain? Padahal kalau dibilang mah alasan gue lebih banyak daripada alasan satu ini. Alasan gue untuk datang siang itu lebih banyak daripada alasan kenapa gue harus datang pagi dengan adanya peraturan saat ini. Ya, kita sering terjebak dalam keadaan seperti itu. Kita yang tidak bisa memilih alasan mana yang penting. Padahal mah kalau kita secara sadar melakukannya dengan alasan yang lebih kuat lagi, gue pengen berbenah, gue pengen jadi orang yang rajin, gue pengen menang dari malas, gue pengen berbenah ke arah lebih baik, gue pengen jadi contoh seorang pemimpin, gue pengen mulai dari sekarang untuk mencapai apa yang menjadi impian gue. Kalau misalkan alasan itu sudah sangat kuat, nggak perlu ada alasan yang tadi. Kalau alasan itu sudah sangat kuat, nggak perlu ada aturan. Benar? Ya. Tapi kenapa harus ada aturan? Aturan ini menjadi alasan yang luar biasa bagi kita, sehingga memunculkan ketakutan dalam diri kita, sehingga mau nggak mau kita harus gerak. Berat mata kalau bangun pagi rasanya, ya Allah, ini sayang banget ninggalin guling. Ya. Rasanya belum terpuaskan, tapi mau nggak mau melek, berdiri, mandi. Pertanyaannya kenapa? Ya, kenapa gitu? Ayo, kenapa? Ayo ini paling sering soalnya telat dulu. Tinggal ngelangkah kaki doang dari situ padahal. Getok terus. Kenapa? Coba, sebelum gue lanjutkan, ada nggak yang bisa respon itu? Apa? Kenapa ya? Kenapa dengan adanya ini aturan, aturan ini menjadi alasan yang kuat buat kita untuk datang pagi ke kantor? Padahal di sebelum ada aturan kita punya alasan-alasan yang lain yang sebenarnya bisa kita jadikan alasan kuat. Ya, kalau si Jaya dulu pernah punya alasan apa? Gue mah malu digaji. Gue ingat banget dulu, apa sih yang bikin lu bisa stand pagi terus? Padahal dulu mah baru sekarang dia tinggal di Pesona baru. Kemarin tinggal di mana ya? Di Sentul. Sentul, ada yang lebih jauh dari Sentul?
Ada yang lebih jauh dari Sentul mananya biar jelas? Pakansari. Pekansari. Nah, yang lebih jauh dari Pekansari sekarang ada nggak? Pakansari. Nah, Pakansari itu di mana? Gua nggak ngerti. Pemda. Nah, ada yang lebih jauh dari Pemda sekarang tinggalnya? Hah? Paling jauh Citerep daripada Pemda? Jauhan Pemda. Jam 7 Jainuddin udah di sini. Kadang-kadang gue males ya. Males dia duluan. Ya kan? Karena dulu gue sering datang jam 10, jam 11. Dulu. Tapi dia datang pagi dari Pemda. Apa gue tanya apa sih alasan lu? Gue malu digaji. Alasan yang si Jai buat nggak bisa kita semua pakai. Enggak. Ya? Ya kah? Ya. Enggak, karena gue sendiri waktu itu pada saat gue sering datang siang, ternyata alasan lain yang lebih kuat daripada alasan gaji. Kenapa? Gue pagi nih, jam setengah 7 pada saat itu ya. Pada saat itu gue jam setengah 7 ngantar Ayu sama adek. Ngantar adek sekolah ke Koko Garden, ngantar Ayu ke Medland. Ya. Itu gue jadikan alasan ke Medland. Jam 7 ya masuk kemarin ya. Hah? 6.40 masuk, berarti kita jalan jam 6 ya. Jam 6. Dari sana harusnya gue udah stand balik ke sini setengah 8 udah sampai rumah. Ya kan? Tapi karena belum mandi, jadi alasan lagi mandi dulu. Belum alasan apa-apa lagi, tambah lagi. Akhirnya gue jam 9, jam 10 baru datang ke sini. Ya. Makanya gue pengen tanya Jainuddin yang jauh di sana bisa jam 7 sih. Kadang suka berangkat jam berapa? Jam berapa suka berangkat ya? Setengah 7. Suka berangkat karena ngukur ya. Ngukur jarak. Sama yang deket juga ngukur jarak ya. Kalau dari rumah nih sekarang ini semenit mah nyampe ke kantor. Ntar aja jam 7.59. Ya. Dan dari PK3 berapa menit ke sini? 2 menit. 5 menit. 4 menit. 4 menit berarti jam 7.56 baru jalan. Ya. Kalau dari Citerep berapa menit, Pak? Sejam. Berangkat jam 7. Tadi berangkat jam berapa? Iya, jam 7 tadi berangkat tetap. Tadi berangkat jam 7 macet. Nah, lain kali ditambahin macetnya. Macet tadi berapa menit? Setengah jam lebih. Berarti berangkatnya jam 6.20. Kan ngitung macetnya. Biasa kan tadi macet kenyataannya. Tadi macet biasanya mah urusan biasanya. Tadi macet kenyataannya. Ya kan? Iya. Tapi gue belum nanya jadinya tadi. Siapa yang mau jawab? Jadi kenapa sih aturan sekarang menjadi alasan kuat kita untuk bisa datang pagi? Walaupun masih ada beberapa yang belum jadiin aturan itu sebagai alasan kuat untuk datang pagi. Masih ada yang nyepelehin. Ya, kalau menjadi alasan kuat jam 8 nggak ada ceritanya orang yang jam 8 lewat 1 menit datang ke kantor. Yakin? Ingat di pabrik lewat 1 menit loh. Pinggir lewat 1 menit. Potong. Takut banget lewat 1 menit. Kalau bisa mah kalau gua dulu nih nyisain setengah jam di pabrik itu. Kenapa setengah jam bisa ngerokok dulu, ngopi dulu, sarapan dulu di kantin. Yang penting gua pinggir dulu. Ya kan? Pernah kan di pabrik kan? Pernah di tempat kerja yang lain? Gue juga kayak gitu dulu. Jadi kalau dirasa-rasa kerja itu 8 jam, rasanya 10 jam di perjalanan. Sisanya. Bahkan ada yang kadang 11 sampai 12 jam. Apalagi orang-orang yang ngambil pesona kauripan kerja di Jakarta. Coba kalau orang-orang kayak kita dan tempat kerjaannya kayak kita. Tenang banget kayaknya. Apa jam 9 aja, kalau jam 7 macet, jam 9 berangkatnya. Tapi mau nggak mau mereka kadang ada yang jam 5 subuh berangkat. Ya.
kerja di Jakarta. Ngukur, oh hari ini kejebak macet, ngitung tadi. Macet ini paling lama sekian, tambahin sejam. Jadi 2 jam, ngukur. Mending lebih cepat daripada telat. Prinsip dulu begitu. Mending lebih dulu nyampenya daripada harus telat. Karena telat resikonya tinggi. Nah, resiko tinggi inilah yang jadi alasan kuat buat kita bisa datang lebih pagi. Pertanyaan gua, minta satu orang jawab, kenapa si aturan ini menjadi alasan kita, alasan kuat kita untuk sekarang bisa datang pagi? Jadi pada dasarnya ini bentuk tanggung jawab sih, menurut saya ya. Alasan yang akurat tadi kenapa? Karena amplop tadi orang berubah gratis. Jadi kalau diingatkan dengan kata-kata mungkin kita cenderung mengabaikan atau abai, lupa. Contohnya bunda, si kecil belum bangun, aduh di rumah nggak ada orang. Emangnya gue pikirin, lu kan digaji sama perusahaan, betul kata si Mas Jaya. Nah pokoknya timbul bentuk tanggung jawab, take and give di saat ada salah satu, ya menurut bunda tuh sih warning ya. Dengan amplop yang SP tadi, karena dengan kata-kata tidak mempan, ya contohnya bunda sendiri gitu, bukan kalian. Nah alhamdulillah karena si amplop tadi dan di pikiran bunda memang nggak pernah terbayang bahwa SP itu diamplopin ya, gitu. Alasan yang akurat kenapa bisa datang lebih pagi, satu, alasan bunda, bentuk tanggung jawab. Di saat kita dikasih kepercayaan, tanggung jawab, amanah, dan amanat, yaitulah kita dengan merubah diri tadi. Intinya tanggung jawab itu aja. Satu lagi. Fahmi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Pada dasarnya manusia itu diciptakan dualisme ya, di antara dualisme. Nah, dengan yang ini itu dulu gue pernah nyampein juga ada yang namanya motivasi dari dalam dan motivasi dari luar. Ya. Nah, itu alasan untuk kita itu apa ya? Triggernya lah. Trigger menjadikan kita untuk bergerak, untuk nggak diem di tempat gitu. Nah, itu kan bermacam-macam. Yang ada 2 mungkin tadi ya, yang dari dalam ataupun dari luar. Nah, kalau yang mungkin contohnya aja yaitu dia dari dalam, dari hatinya sendiri. Oh, gue berangkat pagi karena digaji. Berbeda dengan yang di amplop, berarti dari luar nih ya kan. Nah, kita udah tahu akan hal itu. Nah, untuk kedepannya mungkin apa ya, kita lebih peka lagi deh terhadap itu. Ya mungkin contohnya ke penjualan ya, penjualan nantinya mungkin bisa ditarget. Pun sekarang juga udah ditarget gitu ya, ditarget benar-benar ditarget. Nah tapi munculkan lagi yang motivasi dari dalamnya menurut gue itu, karena nggak bisa digoyangkan kayaknya. Ajaib pun sama, ketika berangkat pagi dan dia punya alasannya kuat banget, karena saya kerja gitu dibayar. Nah itu tadi Bang Riko pun bilang nggak semuanya orang bisa melakukan hal itu. Jadi munculkan lagi motivasi atau buat trigger tujuannya dari dalam hati. Nah tapi yang baik-baik aja gitu kan, jangan yang buruk-buruk gitu. Paling gitu sih Bang, dari gua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trigger. Ada yang maju karena motivasi dari dalam diri, ya. Ada yang dari luar. Dari luar berarti masih orang yang pegang remote. Berarti kita sendiri yang nggak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Oke, tadi itu alasan mengapa ya kan. Kalau ditanya mengapa, satu karena tanggung jawab, satu tadi motivasi, trigger, dorongan, ya kan? Yang kita nggak dapat mungkin dari dalam diri kita butuh dari luar, ya kan? Pernah gue sampaikan kalau kita bisa memotivasi diri kita sendiri,
Untuk merubah diri kita sendiri, lakukan. Kalau nggak bisa, wayahnya kita minta bantu sama orang lain. Kalau nggak bisa juga, yalah, wallahu alam. Jadi sederhananya sih sebenarnya ini. Ketika kita mencoba untuk gerak ya, karena gue demen seminggu ini alasan apa kemarin tuh? Alasan untuk kita gerak, alasan untuk kita bisa bergerak, alasan untuk kenapa sih gue mesti gerak, alasan kenapa mesti gerak, ya kan? Karena sempat dibilang kemarin, gue bilang apa? Kita awal di sini seperti apa? Banyak dari kita bilang gue pengen angkat derajat keluarga, angkat derajat ya keluarga, jadi banggain orang tua, pengen apa lagi? Banyak kah? Ya. Itu alasan kita, alasan atau tujuan. Cuma nanti mungkin ya temanya ini pengen gue bawa. Alasan terbaik untuk menjadi yang terbaik, ya kan? Ketika aturan itu muncul, kita sendiri pun yang memutuskan, bukan aturan itu. Benar nggak? Sejatinya tetap remote kita yang pegang. Kenapa? Kita memutuskan untuk mengikuti aturan itu. Kita mengikuti aturan itu berdasarkan keputusan kita, ya kan? Tapi didorong oleh rasa mau nggak mau, rasa terpaksa, bahwa yang benar ya, wayahnya ya manusia itu lebih cenderung takut dengan sesuatu yang instan terjadi dalam waktu dekat, takut gitu. Pernah gue kemarin ngomong sama Fahmi, kita kalau kontrakan itu jatuh tempo 3 hari lagi, atau anggaplah sekarang kita punya rumah nyicil angsuran ini jatuh tempo 3 hari lagi, anggaplah sekarang tanggal 5, ya kan? Kalau secara normalnya kita panik, ya kan? Sementara gajian tanggal 5 udah habis. Gajian tanggal 5 habis. Ya, boro-boro mau bayar angsuran. Kalau sekarang mah udah pada pede aja, lempeng aja, biarin lah, paling DRBM ya Pak. Cuma secara normalnya kita akan panik ke arah sana, akan cari kemana solusinya, cari tambahan, cari kerjaan, cari apapun bentuknya, bahkan sampai ke saudara, teman, pinjam-pinjam, ya kan? Itu jadi alasan kita untuk bisa gerak tadi. Cuma ketika kita bilang, gimana caranya gue pengen ngumpulin uang untuk menutupi biaya atau angsuran rumah gue untuk cukup selama setahun. Belum tentu kita bisa gerak ke arah sana. Untuk cari dananya, cari konsumennya, cari pemasukan ini itu belum, karena jaraknya masih jauh. Untuk 1 tahun, sehingga gue nanti tiap bulannya nggak perlu bayar lagi angsuran untuk selama 1 tahun. Triggernya, dorongannya kalah dengan yang terdekat tadi. Kenapa? Yang terdekat ini deadline-nya 3 hari lagi, gue harus mau nggak mau harus jalan, ya kan? Padahal kalau misalkan tadi yang di awal, untuk kita ngumpulin dana selama 1 tahun untuk biaya kontrakan tadi, kita nggak akan pusing di 3 hari nggak ada bayar buat angsuran. Nggak akan pusing, karena berpikirnya tadi jauh, ya kan? Berpikirnya ke depan untuk nutupin biaya angsurannya selama setahun. Tapi karena dasarnya kita tadi lebih cenderung takut dengan hal-hal yang terdekat, hal-hal yang pasti. Karena untuk yang ukuran 1 tahun ke depan itu ukuran yang belum pasti, belum ada bayangan. Tapi untuk ukuran besok itu udah jelas. Menurut kita mah udah pasti aja besok mah. Walaupun secara ilmunya kita nggak tahu besok kayak gimana.
Tapi ukuran kitanya, normalnya kita sudah paham aja. Kalau hari ini nggak punya duit, besok nggak makan. Udah. Ukuran kita sebagai manusianya kayak gitu. Standar. Kalau hari ini gua nggak pegang duit, besok nggak makan. Gimana caranya biar besok makan? Hari ini harus punya duit. Gimana caranya punya duit? Cari, gerak dong. Berbeda dengan gue pengen mapanin keluarga gue selama setahun biar nggak susah-susah cari duit dah. Gue pengen ngumpulin modal sekian. Sama yang dikerjakan hari ini juga sama. Cuma bedanya adalah luas pemikirannya. Bukan cuma sekedar buat besok makan atau enggak, tapi untuk selama setahun. Berapa setahun? Sehari gue keluarin berapa? 1 juta enggak? Setahun berarti gue harus ngumpulin berapa? Berapa jadi? Banyak banget kalau sehari 1 juta mah 365 juta. Wih, lumayan. Gue harus ngumpulin duit 365 juta untuk nanti biar setahun hidup gue aman. Masih jauh. Apalagi ukurannya gede, 300-an. Mending yang terdekat besok, cuma buat makan besok berapa sih? 100 aja lah. Cukup, atau 300 lah. Yang terdekat yang membuat kita ini terdorong untuk bergerak. Hal-hal yang kita anggap pasti terjadi sehingga buat kita jadi gerak, jadi move. Ya. Sama kayak misalkan kita cari konsumen buat apa sih? Ya Wi. Pengen tanya Wi nih. Anu mic tadi satu. Buat apa Wi punya konsumen? Buat apa? Buat nambah penghasilan. Nambah. Berarti sekarang udah cukup lah ya. Aman lah ya. Cukup lah buat bujangan. Kalau untuk dewek cukup. Cukup ya kan? Sendiri mah cukup. Perut sendiri mah cukup. Karena alasannya nambah, nggak nambah pun gak jadi masalah dong. Kalau misalkan pada saat ini dia hidup sendiri, nggak ada teman, nggak ada keluarga, yang mau nggak mau harus gerak sendiri dan bukan karyawan, statusnya freelance. Mau nggak mau harus cari konsumen. Kenapa? Nggak ada masukan, nggak ada apa-apa. Karena cuma alasannya nambah aja. Kalau nambah itu berarti kan sebenarnya sudah ada, cuma pengen nambah. Pengen nambah itu nggak wajib hukumnya. Nggak wajib punya konsumen kan? Wajib nggak punya konsumen kalau cuma sekedar nambah? Nggak wajib. Benar, nggak wajib. Ya kan? Kalau cuma sekedar mau nambah itu nggak wajib. Cuma kalau misalkan contoh si Wi Pemas beranggapan untuk diri sendiri mah cukup. Cuma kalau perutnya ditambahin, kalau buat perut sendiri cukup, nggak perlulah nambah konsumen ya, nggak perlulah cari konsumen, gaji aja cukup lah. Apalagi buat perut sendiri ini kan cukup ya. Kalau perutnya nambah Wi, kalau perut sendiri cukup, misalkan perutnya ada 3, cukup? Nggak cukup? Gimana caranya biar cukup? Hah? Bukan nambah, wajib. Ya. Kenapa kita nggak tergerak untuk serius? Untuk ikut andil dalam penjualan. Kenapa? Sebenarnya mah dalam hati mah kurang. Pengen. Kayak orang-orang tuh enak banget tuh Bang Ucok tuh kalau lagi cair ya kan. Pengen. Cuma sekedar alasan itu memang nggak ngedorong kita untuk melakukan sesuatu, nggak ngedorong kita untuk berbuat. Contoh kalau misalkan ini SP absensi ya, ini SP absensi. Kalau gue bilangin marketing wajib 5 unit seminggu, kalau enggak di SP. Apa bedanya akan yang terjadi? Kira-kira semuanya wajib nggak dapat 5 unit seminggu? Kenapa? SP-nya yang ditakut mah. Ya. Kalau nggak capai target SP1 langsung freelance. Wow, apalagi. Ya. Jadi SP1 nggak ada SP2, SP3, SP1 langsung freelance. Kalau berbicara, misalnya gini,
Kalau gue bilang atau perusahaan menyampaikan setiap marketing harus mencapai penjualan 5 unit masing-masing orang setiap minggunya. Segala cara ku coba, ya kan? Yang penting booking aja dulu lah, selamat gue. Akan tergerak untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Udah yang terdekat ini yang kita anggap pasti banget, wah bahaya. Nah, dasarnya kita adalah rasa survive-nya kita untuk bertahan hidup. Mungkin kalau zaman zaman dulu ya karena ngelawan hewan-hewan buas atau ingin yang ya di hutan-hutan gitu ya. Jadi rasa untuk bertahan hidupnya yang mungkin ke arah sana. Cuma kalau kita balikan ke versinya kita saat ini, ya itu tadi. Rasa survive-nya kita itu akan muncul untuk bagaimana kita tidak kena, ya kan? Ya. Apalagi kalau misalkan kita bukan berbicara dengan perusahaan yang kita sekarang ini. Kalau kita berbicara tentang perusahaan yang di luaran sana, dari awal masuk kita udah keras. Jangankan itu gak capai target aja udah SP. Pernah gua ngalamin juga. Bukan lembur, loyalitas. Keteteran kerjaan, harus pulang jam 11 karena belum beres kerjaan jam 2 pulang. Tanpa ada dibayar. Takut kalau kabur, SP. Enak banget bahasa SP. Nah, SP. Apa? Mau ngelawan? SP. Nggak nurut? SP. Apa? Mau komen? SP ya. Akan berbeda kejadiannya ketika di awal yang kita latih adalah bentuk daripada kesadaran, kita menumbuhkan alasan-alasan kuat dalam diri kita untuk bisa bergerak lebih hebat lagi. Nggak akan ada yang namanya aturan. Disitulah kita yang dinamakan ketika perusahaan membebaskan kita, muncul potensi kita. Karena ada alasan yang lebih kuat lagi yang dari dalam diri kita sendiri, bagaimana caranya kita bisa mencapai itu. Tapi wayahnya cuma menyelamatkan diri, yang penting gua kerja dapat gaji. Nah, ini bukan alasan yang kuat untuk kita bisa berprestasi. Makanya kita ngerjain apapun dalam setiap harinya biasa-biasa aja. Karena yang penting terlihat sama atasan, gua kerja. Ya. Malah yang kadang-kadangnya pas lagi terlihat pura-pura kerja. Pas lagi nggak terlihat cari tempat. Kayak dulu nih, si Eka nih dulu awal-awal. Orang mah gua Jae mah nggak pernah. Ini murid teladan soalnya. Ya. Capek ngerjain pusing pala nyut-nyutan nyari lapak tidur. Pernah gua tidur. Dulu, Kak Ana juga pernah. Karena emang kita yang penting kerjaan ya, kerjaan, tanggung jawab di kerjaan beres. Jadi jangan dipaksakan, dulu zaman dulu. Janudin mah nggak pernah. Si Eka yang tegang awal-awal, tegang. Sering dibilangin, dimarahin sama Kak Butet juga. Pas ada lagi megang handphone habis. Iya bener, kenyataannya begitu. Ya kan? Dulu. Ya kan? Nah, yang seperti Eka ini sekarang ada. Ya kalau misalkan dulu ngapain? Ada. Artinya apa nih yang kita rasakan pada saat itu? Ya. Jadi kita itu yang tadi pembahasan yang tadi balik lagi, kita itu krisis menemukan alasan apa yang kuat yang bisa kita jadikan bahan bakar diri kita untuk bisa gerak. Ya kan? Kalau berbicara bahan bakar, kalau nggak ada, nggak bisa gerak. Ataupun kalau ada tapi nggak cocok, ya kan? Bahan bakarnya tetap aja nggak bisa gerak. Motivasi setiap minggu cuma karena bahan bakar motivasinya nggak cocok sama diri kita, tetap nggak bikin kita gerak, ya kan? Kalau motor bahan bakarnya apa? Nah, kalau pesawat, nah kalau bahan bakar pesawat kita masukin ke motor,
Ya kan? Atau bahan bakar motor kita taruh di pesawat, tetap bisa jalan. Heeh. Dengan dibantu sama orang. Ya, artinya itu, selama ini kita selalu mengikuti arus kan. Kita mengikuti sekedarnya aja. Kita merasa cukup pada saat itu. Padahal dalam hati kita selalu merasa kekurangan. Tapi kita nggak nemu alasan apa yang kuat untuk gue bisa nih benar-benar bisa gerak. Salah satu yang gue contohkan adalah dengan absensi yang kita lakukan saat ini. Kenapa dengan adanya aturan? Aturan ini menjadi alasan kuat kita untuk bisa datang pagi. Kenapa sebelum adanya aturan kita nggak bisa datang pagi? Ya, itu krisisnya kita yang harus kita cari tahu. Kita butuh alasan untuk bergerak. Karena ya alasan merupakan bahan bakarnya. Alasan bisa juga dikatakan sebagai tujuan. Cerita gua tadi, ketika kita pengen menutupi angsuran untuk selama masa 1 tahun, itu kan jangka waktu yang lama. Dengan di sana ada harapan, oh kalau misalkan bisa nanti 1 tahun terkumpul duitnya, harapannya adalah tiap bulan nggak perlu bayar lagi, nggak perlu pusing lagi, ya kan? Cuma ya harapan atau bayangan untuk sampai mencapai dana yang tadi berapa juta tadi untuk menutupi angsuran setahun, bayangannya nggak ada, bayangannya nggak ada. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini tidak menuju itu, karena bayangannya belum jelas. Jadi yang kita kerjakan hari ini adalah yang terdekat, untuk bayangan yang terdekat. Apa yang terdekat? Mungkinkah besok? Seperti tadi yang gue bilang, ketika hari ini nggak pegang duit, mikirnya besok, bukan mikirin untuk 1 tahun nanti. Bukan gimana, oh gue harus nih, kalau kayak gini terus nanti setiap harinya gue akan kekurangan. Gimana caranya gue bisa ngumpulin uang untuk cukup biaya makan keluarga gue selama setahun. Enggak yang itu, tapi gimana besok makan. Alasan itulah yang lebih kuat daripada yang tadi, yang setahun tadi. Sehingga kita bergerak sekadarnya aja. Bergerak cuma untuk biaya besok, bukan untuk biaya 1 tahun. Ya kan? Emang sih yang depan itu mah belum tentu kelihatan, nggak tahu juga. Cuma karena nggak ada bayangan ya wajar. Kalau kita ngerancang impian yang 5 tahun bahkan bukan setahun, nggak ada bayangannya. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tidak mengarah ke sana. Yang kita lakukan hari ini adalah untuk bagaimana besok. Ya. Ini yang dibilang krisis kita, krisis tujuan, krisis alasan. Krisis bahan bakar. Padahal masih ada kayaknya subsidi pemerintah.